Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Melanjutkan pembahasan cerita kisah di dalam kitab Irsyadul Ibad ini. Wa haka dan menceritakan siapa Ibnul Jauzi, Syekh Ibnul Jauzi. An Abi Ali Al-Barbari, diriwayatkan daripada Abi Ali Al-Barbari. Qala berkata siapa Al-Barbari, Abi Ali Al-Barbari ini bercerita, inna salah sata ikhwatin, sesungguhnya tiga bersaudara. Inna salah sata ikhwatin, sesungguhnya tiga bersaudara. Minas Syam, dari kota Syam. Syam itu kawasan Iran itu ya sekarang. Kanu ada siapa mereka, yaghzuna perang siapa mereka, yaghzuna perang siapa mereka. Wakanu dan ada siapa mereka, itu fursanan, itu adalah ahli perbudak. Fursana itu adalah ahli perbudak. Saja'anan yang pemberani. Saja'anan yang pemberani. Fa'amara maka memerintah, fa'asarra maka menawan. Hum pada mereka siapa Ar-Rum, siapa apa? Fa'asarrohum siapa Ar-Rum, Raja Rum. Maratan di dalam satu ketika. Faqala maka berkata siapa Al-Maliku Raja, maksudnya Raja Rum ini, ini sesungguhnya saya aja'lu, menjadikan siapa saya fikum di dalam kamu semuanya, al-mulka pada raja. Wa uzawiju dan mengawinkan siapa saya kum pada kamu semuanya, banati pada anak perempuan saya. Banati pada anak perempuan saya. Wa tadkhuluna dan masuk kamu semuanya fin nasraniyah, di dalam agama Nasrani. Fa'aba maka tidak mau siapa mereka. Waqalu dan berkata siapa mereka, ya Muhammadah, wahai nabiku Nabi Muhammad, wahai nabiku Nabi Muhammad. Fa'amara maka perintah siapa Malik, bisalah satu kudurin, dengan tiga beberapa gentong. Bisalah si kudurin dengan tiga beberapa gentong. Fasubba maka ditumpahkan fiha di dalam kudur apa azitu atau minyak. Zit itu minyak. Summa al-qada fasubba dituangkan biar di dalam kudur apa azitu minyak zit. Summa al-qada lantas menyalakan siapa raja tahta di bawah kudur atau gentong-gentong tadi. An-naru apa api, salah satu ayamin pada tiga beberapa hari. Yuraduna disampaikan
siapa mereka fi kulli yaumin di dalam tiap-tiap hari ala tilkal kudur atas itu kendil atau gentong, ala kal kudur atas itu gentong. Wa yad'una ngajak mereka ila nasraniyah pada agama Nasrani. Fa'abauna maka tidak mau siapa mereka. Fa'alqa maka menjatuhkan, memasukkan siapa raja al-akbar pada yang lebih besar. Falko maka menjatuhkan siapa Malik al-Akbar yang lebih besar, artinya lebih besar dari saudara tiga tadi ya, berarti yang lebih tua. Fil qadri di dalam gentong. Summa qala Summa sani lantas yang kedua. Sumasani lantas yang kedua. Suma udnia lantas didekatkan apa kudur. Ada kudur itu didekatkan ala asgoro pada yang lebih kecil. Faja'ala maka menjadikan siapa Malik Faja'ala maka menjadikan siapa Malik yuftinu, itu memfitnah siapa Malik kepada Asghar fi dini di dalam agamanya Asghar bikulli amrin dengan tiap-tiap perkara. Faqama maka berdiri ilahi kepada Asghar sapa ilajun sapa apa itu orang yang gemuk. Ilaj itu orang yang gemuk dari anak buahnya raja tadi. Waqala maka berbicara siapa Ilaj, ayyuhal Malik wahai raja, faqala maka berkata siapa Ilaj, ayyuhal Malik wahai raja, ana utawi saya itu aftinu, itu akan memfitnah siapa saya kepada Asghar andini daripada agamanya Asghar. Qala berkata raja, bimana dengan apa? Qala berkata siapa Ilaj, qad alimta sungguh mengetahui siapa kamu annal Araba sesungguhnya orang Arab itu asra usain paling cepatnya sesuatu ilan nisa pada perempuan. Walaysa dan tidak ada firrum di dalam kota Rum ajmal yang lebih cantik min binti dari para perempuan saya. Anal Arab asra usain ila nisa walaysa firrum ajmal tidak ada yang lebih cantik daripada binti perempuanku. Fadfa maka menyerahkanlah siapa tuanku kepada Asghar ilayya pada diri saya hatta uhalli sehingga membiarkan siapa saya kepada Asghar
Maha beserta binti perempuan itu tadi. Fa'inna maka sesungguhnya binti perempuan sataftinu bakal memfitnah siapa perempuan hu kepada asghar. Fadoroba maka menetapkanlah kepada asghar. Fadoroba maka menetapkan siapa raja lahu kepada asghar ajala arba'ina yauman pada masa 40 hari. Wadafa dan menyerahkan siapa raja hu kepada ilahi kepada asghar. Wajah maka datang ilas bihi dengan asghar. Wa adkhala dan memasukkan siapa ilas hu kepada asghar ma'a ibnatihi beserta anak perempuannya Malik raja tadi. Wa ahbaro dan mengabarkan siapa ilas kepada bintun bil amri dengan satu perkara. Faqalat maka berkata siapa perempuan tadi, bintun anak perempuan tadi, lau kepada ilas da'hu waqad kafaitu ka'im amruhu. Faqala maka da'hu faqad kafaitu maka sungguh mencukupi siapa saya kepada kamu amrau pada perkaranya asghar. Faqoma maka menetap manggon menetap siapa asghar ma'ha beserta ibnatah siapa anak perempuannya tadi itu. Naharu utawi siangnya asghar so imun itu puasa, walailu dan utai malamnya asghar imun itu sholat malam. Naharu shaimun walailu dan utai qaimun itu sholat malam terus. Hatta mato sehingga lewat aksar lebih banyak hatta mato aksarul ajal pada lebih banyaknya masa yang 40 tadi. Wakala maka berkata siapa alilas orang yang gemuk tadi, gemuk anak buah raja, libnati pada anak putrinya raja. Ini anak putrinya raja ya, kayaknya tadi yang pertama ngomongnya raja. Ma sonati, ma itu apa? Sonati yang bisa melakukan siapa kamu? Qalat berkata perempuan, ma sonatu, saya tidak melakukan apapun juga padanya. Saya sama sekali. Ma sonatu hu, ma sonatu saya tidak melakukan apapun juga. Saya melakukan sesuatu. Ini adalah ujian keimanan. Jadi ini ceritanya adalah ada 3 orang. 3 orang ini ikut perang dari negara Syam ya. Kemudian ditangkap oleh Raja Rum, ditawan. Raja Rum itu adalah agamanya Nasrani. Nasrani yang sudah berubah. Nasrani yang berubah ya, yang mengaku. Kemudian setelah itu tangkap. Kamu mau masuk Nasrani? Yang besar enggak mau. 3-tiganya tidak ada yang mau. 3 orang enggak mau saya masuk Nasrani. Langsung itu sudah disiapkan. Kalau kamu tidak mau, kalau saya masukkan di air yang mendidih sana. Minyak zit yang sudah mendidih itu. Tidak apa-apa. Demi iman kasih masuk, mati. Yang kedua, kamu ikut saya. Tidak mau. Kau mati atau murtad, lebih baik mati. Langsung kasih masuk di
gentong yang lebih besar tadi itu, gentong yang besar yang diisi minyak zit. Yang kecil sudah didekatkan. Kamu, kamu keluar dari sana. Dia, kalau yang kecil ini ada pilihan. Coba, ini ada pilihan. Fajala yuftinu. Dan yang kecil ini dicoba cuci otaknya. Agama ini tetap kokoh. Agama kamu ini gini, agama yang benar itu gini. Itu tetap kokoh. Terus dia punya anak buah raja ini. Ilas itu adalah orang gemuk. Yang orang gemuk dari anak buahnya raja. Tuan Raja, ini orang Arab itu paling nggak bisa. Godaan yang paling terbesar orang Arab itu adalah perempuan. Coba sekarang kita bikin ujian saja. Uji saja. Dia itu supaya imannya rontok, kasih masuk. Oh ya, saya punya anak perempuan paling cantik. Makanannya pinang. Kalau orang paling cantik, pokoknya paling cantik. Azmal itu orang paling cantik anakku. Kasih masuk saja dia di situ. Katakanlah di dalam penjara, dalam satu rumah penjara, dikasih laki-laki satu, perempuan satu, cantik lagi. Coba, santri Nurul Anwar tergoda apa enggak kira-kira? Ardi, tergoda apa enggak kira-kira? Kira-kira kamu hamil apa enggak kira-kira? Paham? Ya Allah, godaan paling ya, Masya Allah. Perempuan cantik. Yang perempuannya dikasih tahu, apa itu kalau bahasanya anak raja itu, apa itu namanya kalau anak raja panggilannya apa? Anak raja itu, Tuan Putri, ini ada orang, coba kamu goda dia. Oh, gampang. Saya ini ahlinya goda. Kalau urusan laki-laki, perempuan itu kalau sudah begitu itu berat urusannya. Memang perempuan itu inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat besar. Jadi dalam tipu daya perempuan itu sangat besar. Ini dalam apa itu surat Yusuf itu? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat besar. Gayanya begitu, caranya itu hebat, luar biasa perempuan itu. Gayanya kadang-kadang suka curhat perempuan sama laki-laki itu cari perhati. Betul apa betul? Tersenyum-senyum itu adalah cara menggoda perempuan. Ya itu kalau memang masih godaannya seperti itu godaan yang seperti itu masih ringan. Ya, godaan yang terbesar itu kalau sudah cantik, dia anaknya pejabat atau dia punya pejabat, punya uang banyak. Wah, itu beratnya, Masya Allah. Betul apa betul? Kamu digoda. Adi, kau naik sepeda ontel, Adi, paham? Sepeda ontel. Tiba-tiba cewek kamu yang ingin menggoda kamu, apa itu naik sepeda ontel juga? Tiring, ya apa belnya? Tiring itu. Dilirik sedikit. Itu kira-kira kamu sudah tergoda apa belum? Adi, sudah tergoda apa belum? Itu saja kamu sudah semalam suntuk gak bisa tidur gara-gara dikelinding sama perempuan. Bagaimana yang melewat pakai apa itu namanya mobilnya Ferrari? Ferrari. Langsung dibel, dibuka kacanya. Ini, Assalamualaikum Mas Aldi, Masya Allah. Langsung semaput apa enggak kira-kira? Langsung. Ternyata apa itu anaknya seorang pejabat negara kaya raya, mobilnya Masya Allah. Sementara Ardi masih pakai sepeda ontel, Masya Allah. Godanya lebih berat mana kira-kira? Yang naik sepeda ontel atau yang Ferrari? Yang godanya lebih berat mana? Lah ini coba bayangkan, ini anaknya raja perempuan paling cantik. Ini pemuda luar biasa. Serahkan saya.
kalau untuk masalah goda laki-laki serahkan saya. Ternyata laki-laki itu luar biasa. Kasih waktu 40 hari. Di dalam satu rumah digoda selama 40 hari. Kumpul terus di situ, bersama terus di situ. Ternyata yang laki-laki itu yang sholat setiap hari puasa, malamnya semak, contoh hanya untuk sholat saja, tidak tergoda sekali. Terus 40 hari si ilat tadi, ilat yang orang gemuk, anak buahnya raja. Bagaimana kamu sudah bisa menggoda? Apa yang sudah kau lakukan dengan dia? Tidak ada apa-apa sama sekali. Dia itu tidak tergoda. Dia itu manusia atau tidak, punya perasaan apa tidak. Saya sudah dekat-dekat berupaya begini-begini, sama sekali tergoda sama saya. Masya Allah. Ardi kira-kira bisa tidak seperti itu? Ardi bisa tidak kira-kira? Ya Allah, itu menjaga imannya luar biasa. Wakala ilmunya masyarakat usahan ada rojul kot. Ini alasannya laki perempuan. Ada ini rojulun seorang laki-laki fakoda yang kehilangan akhwaihi pada kedua saudaranya asghar fi hadil balda di dalam ini negara. Fakhofu maka saya takut ayakuna supaya ada imtina'uhu yang mencegah asghar, imtina'u yang mencegah asghar min ajlihima daripada arahnya kedua saudaranya yang sudah mati. Kullama ra'a tatkala melihat siapa asghar asarhuma pada asarnya kedua saudaranya. Walakin ini punya alasan, barangkali dia tidak tergoda gara-gara dia itu kan punya saudara dua yang mati di sini, dimasak dua-duanya di sini. Mungkin cari yang lain kah? Nah, maka walakin istajid, dan tetapi menambahlah siapa kamu, walakin istajid, mintalah tambahan siapa kamu al-malik kepada raja fil ajal di dalam masa wanfini, dan membuanglah siapa kamu nih kepada saya wa iyahu, dan dia asghar tadi ila baladin pada suatu negara ghairi hada pada selain ini. Nah, diartikan kok malah ngelamunkan. Fazada maka menambah siapa rajahu kepada asghar ayaman pada beberapa hari. Fa'akhrajahuma maka mengeluarkan siapa Malik huma kepada keduanya ila qaryatin ukhra pada kampung yang lain. Fa makasa maka tinggal siapa asghar ala zalika pada itu qaryah ayaman pada beberapa hari. Shaimun nahar yang puasa siang harinya, wa qaimul lail yang sholat malam harinya. Hatta idza baqiya sehingga ketika tersisa minal ajal daripada masa ayam beberapa hari, qalat berkata siapa perempuan lahu kepada asghar, qalat berkata lahu kepada asghar siapa al-jariyah itu anak perempuan lailatan pada satu malam. Ya hadza wahai kamu, ya hadza wahai ini sesungguhnya saya aram melihat siapa saya kepada kamu nuqaddisu mensucikan siapa kamu Rabban pada Tuhan aziman yang agung. Wa ini dan sesungguhnya saya qad dakhaltu sungguh masuk siapa saya maka beserta kamu fi dinika di dalam agama kamu. Baik diartikan. Wa taraktu dan meninggalkan siapa saya dina abai pada agama nenek moyangku. Qala berkata siapa asghar lah kepada jariyah perempuan tadi, pakai falkilah dan bagaimana caranya bila harap di dalam pergi, pakai bagaimana al-khilah metipu dayanya, reka daya kita bila harap di dalam lari. Qalat berkata perempuan, ana utai saya ahtalu itu punya reka daya siapa saya laka kepada kamu.
Wajah dan datang perempuan kepada Asghar bidabatin dengan kendaraan pokoknya kendaraan ini kendaraan binatang, apakah onta atau apa. Farokiba maka naik keduanya. Wakana dan ada siapa keduanya ya sironi berjalan keduanya al-laila pada waktu malam. Wayak munani dan bersembunyi keduanya an-nahar pada siang hari. Fabainama maka satu waktu huma adapun keduanya yasironi berjalan keduanya lailatan di dalam satu malam sami'a tiba-tiba mendengar keduanya wak akhoilin pada larinya kuda. Faidan maka tiba-tiba bi akhwahi dengan kedua saudaranya Asghar. Wa ma'ahuma dan beserta keduanya malaikatun ada malaikat rusulan yang menjadi utusan ilahi kepada Asghar. Fasallama maka memberikan salam keduanya, wasallama memberikan salam malaikat alaihi atas keduanya. Wasa'ala dan bertanya malaikat huma kepada keduanya an halihima dari keadaan keduanya. Faqala maka berkata keduanya maka tidak ada illal atsah kecuali wasa'ala dan bertanya wasa'ala dan bertanya Asghar huma kepada kedua saudaranya an halihima daripada kedua keadaan keduanya. Waqala maka berkata keduanya maka illal atsah. Tulisan kamu atsah atau ada toknya atau zok di situ? Tok ya. Apa itu atsah itu kayak satu hausan saja. Allati yang ra'aita melihat siapa kamu hatta kharajna sehingga keluar siapa kami fil firdaus di dalam surga firdaus. Ini Masya Allah luar biasa. Kita baca dulu hatta kharajna fil firdaus. Wa inna Allah dan sesungguhnya Allah arsala mengirim siapa Allah arsala mengutus siapa Allah kepada kami ilaika kepadamu Asghar ilaika kepada kamu linashhada supaya menyaksikan siapa kami linashhada supaya menjadi saksi kami tazwijaka pada perkawinan kamu bihadil fatat dengan ini perempuan. Fazawwaju maka mengawinkan mereka kepada Asghar. Fazawwaju maka mengawinkan mereka itu dengan malaikat itu ya kepada Asghar iya pada perempuan. Warajau dan kembali mereka dan mereka itu dua saudaranya dan malaikat tadi. Wa kharaja dan keluar siapa Asghar sama istrinya ila biladi Syam pada negara Syam. Faqama maka tinggal siapa Asghar ma'ha beserta istrinya sabbata semoga mengokohkan kepada kita siapa Allah bil qauli sabit dengan ucapan yang tetap yaitu la ilaha illallah wa hamana dan semoga melindungi Allah kepada kita minal kufri daripada kekafiran wan nifaq dan kemunafikan. Ya Allah, ini perempuan utusan raja karena kemudian menjadi luar biasa kagumnya. Ini luar biasa kagum dengan seorang pemuda. Bagaimana tidak kagum? Dia goda 40 hari, 40 malam, tidak tergoda. Hanya puasa, hanya sholat malam. Begitu terus disuruh usulannya perempuan, tolong saya dibuang di lain tempat. Jangan-jangan kalau di sini karena dia masih ingat dua saudaranya yang mati di sini. Coba umpamanya katakanlah kerajaan itu Sentani, coba saya dibuang di Arso sana. Buang di lain tempat. Buang di Arso sana.
Setelah dibuang di arso, isinya si laki-laki tadi hanya puasa, hanya sholat malam. Puasa, sholat malam saja, tidak tergoda. Terus akhirnya yang tunduk perempuan ini. Ya hada, wahai kamu laki-laki, kamu yang tidak pernah tergoda, ini pokoknya bahasa kita ya, kamu yang luar biasa, kamu yang selalu mensucikan apa itu Tuhanmu, saya ikut agama kamu aja lah, saya ikut agama kamu, saya meninggalkan agama bapak moyang saya mau meninggalkan agama bapak moyang kami, saya ikut kamu saja. Terus bagaimana caranya? Kita kan di sini ditawan, kata pemuda. Wes gini, saya punya cara. Saya cari apa itu tunggangan. Kita lari, kita kabur dari sini. Maka dalam perjalanan kabur itu pun masih menjaga tidak terjadi kemaksiatan, tidak ada perzinahan, tidak ada perzinahan di situ. Sampai kemudian turunlah saudara dua yang sudah meninggal dunia mati syahid dengan malaikat datang. Terus tanya, bagaimana keadaan kamu? Saudaraku, bagaimana kau punya keadaan kamu? Bagaimana? Saya itu mati waktu itu, hanya paling-paling hanya satu, saya merasa haus sedikit saja. Saya dimasukkan, kayak merasa haus begitu aja. Orang haus kak panas, cuma gitu saja. Terus saya mati, langsung saya masuk Firdaus. Saya masuk ke surga Firdaus. Saya sudah menikmati kenikmatan di Firdaus. Kami diutus oleh Allah ini dengan malaikat ini untuk menjadi saksi, kami berdua menjadi saksi pernikahan kamu dinikahkan oleh malaikat. Jadi hebatnya langsung yang menikahkan malaikat, saksinya dua orang, saudaranya yang mati syahid itu, saudaranya yang mati syahid. Jadi kamu jangan menganggap keluarga kamu yang meninggal dunia itu tidak tahu keadaan kamu. Orang mereka itu yang dalam barzah mengetahui kakek nenek kamu yang mati, keadaan anak-anaknya, keadaan cucu-cucunya, mereka dikasih laporan oleh malaikat keadaan kamu. Kalau kamu baik, mereka bahagia. Kalau kamu tidak baik, mereka susah. Mereka susah keadaan orang-orang tua kamu yang meninggal dunia. Ini kejadian yang terjadi pada ini. Ini kejadian nyata. Dan kemudian dinikahkan oleh malaikat. Kemudian berdua ini kembali menetap di suatu negara, namanya negara apa? Waqama bil apa itu? Di negara Ilasam, di negara Sam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi pentingnya meneguhkan keimanan kita ini, meneguhkan keimanan kita. Islam itu kan apa ini? Seseorang itu, fitrah manusia itu di dalam masalah laki-laki perempuan itu kan memang sudah diatur oleh Allah. Fitrahnya laki-laki senang perempuan, tapi diatur. Jangan istilahnya, jangan bikin jalan tersendiri. Alur yang ada itu ikuti saja. Kan ada jalan pernikahan. Yang penting jangan perzinahan. Yang di Islam larang itu jangan perzinahan. Maka oleh karena itu agama kita ini mengajarkan kita menghargai betul dengan perempuan. Perempuan juga harus menghargai laki-laki, harus bisa saling. Dan yang terpenting adalah bagaimana, karena Islam itu, pondasi Islam yang paling ingin dijaga itu apa? Bagaimana orang Islam itu bisa menjaga akal, aklun sahihun, punya akal hati yang sehat. Akal ini bisa rusak itu gara-gara faktornya adalah mabuk. Rusak apa enggak akal? Ya. Yang berikutnya lagi, akal bisa rusak karena hubud dunia, terlalu cinta dunia, ambisius terhadap perkara dunia. Ini bisa rusak. Ambisius terhadap nafsu, ini bisa menjadi rusak. Yang berikutnya lagi yang ingin dijaga dalam agama ini adalah menjaga garis keturunan, menjaga garis keturunan. Ini yang perlu dijaga. Jangan sampai garis keturunan kamu itu anak nggak jelas. Jangan sampai anak yang tidak jelas. Maka ini harus jaga. Kalau kamu suka perempuan, menikah. Kan ada jalurnya menikah. Betul apa betul? Kalau kamu masalah ada jalurnya menikah. Bahkan Islam jika memang diberikan solusi, jika memang kamu bisa adil, bisa nambah lagi. Betul apa betul? Islam kan membolehkan seperti itu. Tapi kalau adil apa enggak? Kebanyakan bukan adil, nafsu. Ya, kamu tanggung jawab untuk menikah dengan perempuan. Islam memberikan solusi seperti itu.
bukan nafsu kamu, tapi kamu secara syariat itu gimana, layak apa tidak? Layak apa tidak? Istri kamu, kalau kamu nikah istri kamu itu tidak ada hak. Perhatikan perempuan itu tidak punya kewajiban untuk menyucikan baju suami kamu. Kamu tidak punya wajib menyucikan baju, harusnya orang lain menyucikan. Kamu harus punya, makanya di negara Arab ada TKW, tenaga kerja. Itu urusannya apa? Mengepel rumahnya, ya, menyucikan bajunya, memasakkan masakannya. Itu bukan istri kamu. Mencari bisnis itu bukan istri kamu. Kau hendak di Indonesia ini mencari segala macam, ngurusi kambing istri kamu, ngurusi ayam istri kamu, ngurusi apa, ngantarin sekolah istri kamu, ngurusi kambing sapinya istri kamu. Kamunya mau nengkreng, mau mencari istri lagi. Itu namanya lolak-lolok. Kerjanya nggak jelas. Punya istri kamu berapa? 2. Kerjaannya apa kamu? Enggak, saya enggak kerja, tinggal apa itu, datang aja ke perempuan. Yang sana saya kasih jualan pinang, yang sana jualan. Oh, ini yang kamu merusak Islam gara-gara begini, ya. Merusak Islam. Wallahu a'lam. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.